Selamat pagi Sri Kandis TC yang terkasih. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan contoh soal dari beberapa model soal untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, baik, mari kita mulai dari nomor 1. Tuliskan persamaan ion dan harga KSP-nya jika zat berikut dilarutkan. Nah, di sini zatnya adalah PbCl2. Oke, untuk yang pertama kali kita tuliskan persamaan ionnya terlebih dahulu. Persamaan ion. Nah, berarti PbCl2 ini kita ionkan. Persamaan ion sama dengan PbCl2 diionkan menjadi Pb2+ plus 2Cl-. Nah, untuk persamaan ion seperti biasa ya, jadi jawabannya adalah persamaan ionisasinya yang sudah sering kita pelajari di kelas 10 kemarin. Kemudian untuk harga KSP. Nah, untuk kita bisa menentukan harga KSP, kita misalkan dulu nak. Di sini kan sudah setara ya, pastikan sudah setara. Nah, kemudian kalau di sini Ibu misalkan S, kemudian di sini apa? Berarti di sini juga S karena koefisiennya sama-sama 1. Kemudian di sini koefisiennya 2. Oleh karena itu di sini 2S. Oke, kemudian kita tuliskan persamaan KSP-nya terlebih dahulu. Ibu tuliskan di sini ya. Persamaan KSP. Nah, jadi KSP dari PbCl2 adalah KSP sama dengan ionnya pangkat koefisien. Berarti Pb2 plus dipangkatkan koefisien. Koefisiennya 1 di sini. Berarti dia pangkat 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian dikalikan dengan ion satunya. Ion satunya apa? Cl-. Nah, Cl- pangkat koefisien. Nah, koefisiennya berapa? Koefisiennya 2, berarti pangkat 2 di sini. Oke, jadi persamaan KSP-nya seperti ini. KSP sama dengan Pb2 plus dikali Cl- pangkat 2. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari harganya. Berarti kalau mencari harganya, S-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan KSP. Nah, S dimasukkan di dalam persamaan KSP untuk mencari harga KSP. Jadi KSP sama dengan Pb2 plus apa tadi? OS di sini. Berarti Ibu tulis S, kemudian dikalikan dengan Cl-. Cl- di sini 2S, berarti dimasukkan 2S pangkat 2. Oke, tinggal kita hitung ya nak ya. S dikali 2S kuadrat. 2S kuadrat itu adalah 4S kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah 4S pangkat 3. Nah, ini jadi harga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, ini harga KSP. Bisa dibedakan ya nak ya. Kalau harga KSP itu yang bawah, kalau persamaan KSP itu yang ini, kemudian kalau persamaan ion itu yang seperti ini. Oke, begitu. Nanti tergantung permintaan dari soalnya seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. pH larutan jenuh MgOH2 adalah 12. Tentukan harga KSP MgOH2 tersebut. Oke, nak. Jadi, dari informasi di dalam soal kita mendapatkan pH-nya 12. Nah, padahal kita ketahui bahwa MgOH2 ini adalah basa ya. Nah, kalau basa berarti dia mengandung ion OH- di sini. Berarti kita cari OH-nya berapa. Nah, kalau pH-nya sama dengan 12, berarti POH-nya sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Nah, kemudian konsentrasi OH-nya bisa kita cari. OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, kemudian kita buat persamaan ionnya dulu dari MgOH2. MgOH2 diionkan menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 OH-. Nah, OH- yang kita cari di atas ini, 10 pangkat min 2 ini, kita masukkan ke dalam persamaan ionisasinya. Nah, berarti di sini 10 pangkat min 2 M. Molaritas ya, konsentrasi.
Oke, kemudian kita diminta untuk menentukan harga KSP. Oke, nak. Kalau misalkan di sini 10 pangkat min 2 itu untuk koefisien 2 di sini, berarti untuk koefisien 1 berapa? Di sini. Nah, berarti di sini adalah setengah kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti kita bisa menghitung harga KSP-nya. Kita tuliskan dulu persamaannya, nak. Persamaan KSP. KSP sama dengan MG2 plus pangkat koefisiennya 1 dikalikan dengan OH min pangkat koefisiennya 2 kita pangkatkan di sini. Oke, kemudian kita masukkan konsentrasinya. Nah, ini adalah kurung siku. Kurung siku itu artinya konsentrasi. Sedangkan konsentrasi dari Mg dan OH sudah kita cari menggunakan persamaan ionisasi tadi di sini. Nah, konsentrasi Mg2 plus adalah setengah dikali 10 pangkat min 2. Oke, kemudian untuk yang OH min konsentrasinya adalah ini. 10 pangkat min 2 pangkat 2. Oke, tinggal kita hitung, nak. Setengah kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah setengah kali 10 pangkat min 6. Oke, seperti itu ya cara pengerjaannya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ketika teman-teman sudah menghitung berapa OH min yang dicari dari POH tadi, ini langsung dimasukkan ke dalam sini, nak. Jadi 10 pangkat min 2 itu miliknya 2 OH min, bukan miliknya OH min saja. Jadi nanti di sini tidak perlu dikalikan 2 lagi, tetapi langsung saja dimasukkan di sini. Begitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung dan memprediksi apakah terbentuk endapan jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 m dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 m, di mana diketahui KSP-nya adalah CaOH2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Oke, nah kalau kita diminta untuk memprediksi terbentuk endapan atau tidak, kita berpegang pada konsep perbandingan antara QSP dan KSP. Nah, perbandingan QSP dan KSP. Nah, dia akan mengendap jika QSP-nya lebih besar dari KSP. Nah, ini maka dia akan terbentuk endapan. Seperti itu ya. Nanti silahkan dibuka lagi PPT yang sudah Ibu berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nak. Di sana sudah ada. Nah, berarti kita cek terlebih dahulu. Di sini larutannya yang mau dicek terbentuk endapannya adalah CaOH2. Nah, Ibu tulis ya, CaOH2. Nah, kita ionkan menjadi Ca2+ plus 2OH-. Nah, berarti kita harus mencari tahu berapa konsentrasi dari masing-masing ionnya ini, nak. Ca2+. Nah, Ca2+ ini konsentrasinya bisa kita cari dari senyawa CaCl2 yang ionnya sama ya, Ca. Kemudian untuk yang OH- konsentrasinya bisa kita cari dari larutan NaOH-nya di sini. OH-nya kita pakai. Oke, berarti kita harus mencari masing-masing konsentrasi dari Ca dan OH terlebih dahulu. Nah, itu langkah awalnya. Ca diambil atau dicari dari CaCl2. Oke, berarti kalau Ibu tuliskan di sini CaCl2, Ibu ionkan menjadi Ca2+ plus 2Cl-. Oke, kita cari molnya dulu, nak. Untuk mencari mol berarti molaritas dikali volume ya. CaCl2 0,2 m. Berarti molnya adalah dikalikan 0,2 dikali 10 2 milimol ya, nak ya. 2 milimol untuk CaCl2. Nah, kita menggunakan perbandingan koefisien untuk mencari molnya. Karena di sini sama-sama 1, berarti Ca2+ juga 2 milimol. Oke, di sini berarti dia 4 milimol. Oke, berarti kita sudah menemukan berapa mol dari Ca2+.
Mol Ca2 plus sama dengan 2 milimol. Oke. Nah, kemudian kita cari molaritasnya, Nak. Molaritas sama dengan N per V. Nah, yang perlu diperhatikan dan diingat adalah V yang digunakan adalah V campuran. V campuran ya. V campuran berarti berapa? 10 ditambah 10, 20. Nah, berarti di sini 2 milimol dibagi dengan 10 ditambah 10 mililiter. Oke, berarti hasilnya berapa itu? 2 per 20, berarti 0,1 ya. 0,1. Oke, ini kita sudah mencari konsentrasi dari Ca2+. Ini MCa2+. Sekarang kita cari konsentrasi dari OH-. Nah, OH- kita cari dari NaOH. Kita ionisasikan terlebih dahulu. NaOH menjadi Na plus OH-. Oke, kita cari molnya dulu. Molnya berapa? 10 dikali 0,02. Nah, berarti di sini ada 0,2 milimol. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita mencari mol dari OH-. Berarti sama ya, karena koefisiennya sama. 0,2, di sini juga 0,2 milimol. Oke, caranya sama persis, Nak, seperti kita mencari yang Ca2+ tadi. Nah, berarti sudah kita ketahui mol dari OH- sama dengan 0,2 milimol. Kemudian kita cari M-nya, M dari OH-, N per V campuran. Berarti dia 0,2 dibagi dengan 10 ditambah 10 mililiter. Ini milimol. Nah, kemudian hasilnya adalah berapa itu, Nak? 0,2 per 20, berarti 0,01 ya, 0,01 M. Nah, ini M dari OH-. Oke, kita sudah mendapatkan konsentrasi dari masing-masing ion pembentuk dari CaOH2. Ca2 plusnya 0,1, kemudian OH-nya 0,01. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menghitung molaritas atau konsentrasi dari ion ini adalah ketika teman-teman menghitung M-nya di sini, penggunaan rumusnya. Kalau teman-teman di atas sini menggunakan milimol, berarti yang bawah juga harus menggunakan mililiter. Diingat ya, kalau yang atas pakai milimol, yang bawah harus pakai mililiter. Tetapi jika yang di atas menggunakan mol, maka yang di bawah menggunakan liter. Begitu ya, jadi harus sama biar bisa dicoret nanti. Oke, kemudian kita lanjutkan. Karena kita sudah memperoleh konsentrasi masing-masing, kita bisa cari nih QSP-nya. QSP sama dengan, nah, cara mencari QSP itu sama dengan KSP, Nak, persamaannya. Jadi QSP dari CaOH2 sama dengan apa? Ion pembentuk pangkat koefisien. Berarti Ca2 plus pangkat koefisiennya 1 dikalikan dengan OH- pangkat koefisiennya. Koefisiennya adalah 2, berarti pangkat 2 di sini. Oke, gitu ya. Kemudian kita tinggal memasukkan tadi nilai konsentrasinya. Ca2 plus berarti kita masukkan Ca2 plus 0,1 dikalikan dengan OH-, OH-nya 0,01 pangkat 2. Oke, kemudian kita hitung hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita sudah memperoleh harga dari QSP CaOH2. Nah, QSP-nya adalah itu ya. QSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita bandingkan dengan KSP-nya. Yuk, QSP sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan KSP-nya berapa di situ? KSP sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita bandingkan. Apakah QSP-nya lebih besar dari KSP? Ya, betul sekali. QSP-nya lebih besar. Karena di sini 10 pangkat min 5, di sini 10 pangkat min 6. Nah, jadi karena QSP-nya lebih besar dari KSP,
maka terbentuk endapan. Nah, seperti itu ya cara menjawab soal untuk yang model seperti ini. Jadi teman-teman cari harga QSP-nya dulu, kemudian baru dibandingkan dengan harga KSP-nya. Oke, kalau QSP-nya lebih dari berarti dia terbentuk endapan, kalau kurang dari maka dia tidak terbentuk endapan. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Hitunglah kelarutan PbI2 di dalam larutan Ki 0,2 M. Jika pada suhu tersebut diketahui hasil kelarutannya atau KSP dari PbI2 adalah 7 kali 10 pangkat min 9. Oke. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari S, kelarutan ya. Kelarutan itu adalah S. Nah, kita punya Ki di sini, Nak. Kita ionkan dulu ya. Ki kita ionkan menjadi K plus I min. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mencari kelarutan PbI2. Nah, berarti PbI2 ini kita tuliskan persamaan KSP-nya. Nah, untuk menuliskan persamaan KSP, kita harus menuliskan persamaan ion terlebih dahulu. Nah, jadi acuan untuk menuliskan persamaan KSP adalah persamaan ion. Nah, PbI2 kita ionkan menjadi Pb2 plus 2I min. Kemudian kita tuliskan KSP sama dengan Pb2 plus dikalikan dengan I min pangkat 2. Oke. Nah, di sini Nak, kalau misalkan Ibu PbI2-nya S, berarti Pb2 plusnya apa? S juga ya, karena koefisiennya sama. Kemudian 2I min-nya adalah 2S. Oke, tinggal kita masukkan di sini. KSP-nya berapa? 7 kali 10 pangkat min 9. Kemudian Pb2 plusnya tadi apa kita misalkan? Kita misalkan S. Nah, ini yang kita cari. Kemudian I min-nya berapa? Nah, I min di sini kita cari dari ini Nak, dari Ki tadi. Ki konsentrasinya 0,2 M. Berarti di sini 0,2. Dengan perbandingan koefisien kita bisa cari perbandingan konsentrasinya. Di sini 0,2 M, berarti di sini juga 0,2. Di sini berarti juga 0,2. Nah, jadi 0,2 ini kita masukkan ke sini. Nah, berarti 0,2 kuadrat. Nah, jadi kita masukkan 0,2 di sini. Nah, dengan begitu nilai S, harga dari si S-nya bisa kita cari. 7,09, berarti seperti ini ya, langsung aja. S sama dengan, sebentar. Oke, S sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan dibagi dengan 0,04 ya, dari 0,2 kuadrat 0,04. Nah, nanti teman-teman silahkan hitung berapa di sini S-nya. Nah, itu sudah menjawab. Jadi kelarutan dari PbI2 adalah sekian. S-nya nanti berapa di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Pada suhu 25 derajat Celcius, KSP NiOH2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 18. Hitunglah kelarutan NiOH2 pada yang pertama, larutan NaOH 0,001 M. Kemudian NiCl2 dan larutan yang mempunyai pH 11. Oke, kita masuk ke yang A dulu, Nak. Nah, ini modelnya sama seperti yang sebelumnya ya. Di sini ada ion senama. Nah, ion senama. Teman-teman ingat ya, bahwa ion senama itu nanti akan memperkecil kelarutan, atau dia nanti adanya ion senama akan memperkecil kelarutan. Gitu.
Oke, sekarang kita mulai dari NaOH. Berarti kalau NaOH ibu ionkan menjadi Na plus OH min. Kemudian di sini berarti 0,001 sesuai dengan di soal. Dengan perbandingan koefisien kita bisa cari molaritas dari Na plus dan OH min. Oke. Kemudian di sini yang diketahui adalah NiOH2 yang diminta dicari kelarutannya adalah NiOH2. Oke, kita ionkan menjadi Ni2 plus ditambah dengan 2 OH min. Kemudian kita tuliskan persamaan KSP-nya. KSP sama dengan Ni konsentrasi Ni2 plus dikalikan dengan OH min pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan KSP-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 18. Kemudian Ni2 plus tadi kita misalkan kalau di sini S, berarti di sini S juga karena dia koefisiennya 1. Kemudian di sini berarti dia 2S. Gitu ya. Ni2 plus berarti di sini S. S dikali dengan konsentrasi OH min. Nah, kita peroleh dari yang NaOH tadi, yang ion senamanya. Nah, di sini berarti 0,001 kuadrat. Nah, dengan begitu S-nya bisa dicari berapa. Oke, begitu ya untuk yang nomor A. Kemudian untuk yang nomor B caranya juga sama, nak. Kalau yang nomor A tadi yang sama OH min-nya, nah kalau yang B yang sama adalah Ni-nya. Oke, kita tuliskan juga ya, tidak apa-apa. NiCl2 kita ionkan menjadi Ni2 plus 2Cl min. Nah, karena di sini 0,001 berarti di sini juga sama. Oke, berarti di sini dikali 2, 0,02. Kemudian kita tuliskan reaksi dari NiOH2 sama ya, NiOH2 menjadi Ni2 plus 2 OH min. Kalau dimisalkan di sini S, maka di sini S, di sini 2S. Sesuai perbandingan koefisien. Kemudian kita tuliskan persamaan KSP. KSP sama dengan Ni2 plus dikali OH min pangkat 2. Oke, kemudian tinggal kita masukkan Ni-nya berapa? S. KSP-nya 6 kali 10 pangkat min 18 dikali dengan mohon maaf nak, di sini yang dipakai adalah Ni-nya ya. Yang dicari Ni-nya ternyata. Nah, Ni-nya ini sama 0,01 kita masukkan di sini 0,01 karena ion yang senama Ni. Nah, ini sama Ni dan Ni di sini, maka kita peroleh 0,001. Nah, kemudian OH min apa di sini 2S ya. Berarti kita masukkan 2S di sini. 2S pangkat 2. Oke, sekarang kita cari berapa S-nya. 6 kali 10 pangkat min 18 sama dengan 0,001 dikali 4S kuadrat. Nah, berarti S-nya bisa dicari ya, nak ya. 4S kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 18 dibagi 0,001. Nah, berarti S-nya nanti bisa dicari berapa. Oke, itu untuk yang nomor B. Kemudian untuk yang C yang terakhir. Nah, untuk yang C caranya sama, nak. Kita cari ion yang sejenisnya apa. Nah, karena di sini ada pH, maka bisa dicari pOH-nya ya. Karena NiOH2 ini adalah senyawa basa, ada OH-nya, maka pH-nya ini kita cari pOH-nya. pOH sama dengan 14 dikurangi 11 sama dengan 3. Oke, berarti OH min-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Oke, kemudian kita cari NiOH2 sama dengan menjadi Ni2 plus 2 OH min. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Ni2 plus dikalikan konsentrasi OH min pangkat 2. KSP-nya kita masukkan 6 kali 10 pangkat min 18 sama dengan
Nah, Ni-nya kita misalkan di sini S, di sini S, di sini 2S. Oke, berarti Ni-nya belum bisa dicari ya, berarti kita masukkan S di sini. Kemudian OH-nya dapat dari yang tadi, OH min. 10 pangkat min 3 kuadrat. Oke, dengan begitu, dengan kita menghitung S-nya bisa dicari berapa. Oke, begitu ya cara mencari kelarutan pada larutan yang mempunyai ion senama. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, Nak, semakin besar S atau semakin besar kelarutan, maka larutan tersebut akan terbentuk endapannya semakin susah atau dia akan semakin mudah larut. Jadi kalau kelarutannya besar, maka dia semakin mudah larut. Begitu ya, kalau semakin mudah larut artinya endapan yang terbentuk sedikit atau susah terbentuk endapan. Oke, demikian untuk beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dengan begitu nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan dan juga soal-soal ulangan dengan baik pula. Oke, terima kasih. Demikian dari Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.